Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Bu Rofik harap kabar kalian dan juga keluarga kalian senantiasa sehat dan juga diberi perlindungan oleh Allah ya. Oh iya, untuk hari kedua di materi pertama, hari ini kita akan belajar tentang Al-Islam. Dalam Al-Islam, kita akan belajar tentang apa itu Islam dan juga sejarah Nabi dan Rasul. Oh iya, sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Untuk pemateri hari ini adalah Bu Rofik. Bu Rofik adalah salah satu guru IPA di SMP Muhammadiyah 4 Balong. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Islam. Sebelum masuk ke materi, Bu Rofik mau tanya, kalau setahu kalian, apa itu Islam? Coba pikirkan sejenak. Di antara kalian mungkin akan ada yang menjawab, Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia, Bu. Ada lagi yang jawab, Islam adalah agama yang dibawa Nabi Adam, Bu. Atau ada yang jawab juga, Islam adalah agama dari Allah, Bu. Dan jawaban lainnya. Jawabannya sangat beragam ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama apa sih sebenarnya itu Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita adalah penganut agama Islam, kita harus pasrah, tunduk, dan juga patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Adapun secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar hidup umat manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, dari pengertian secara bahasa dan juga istilah dapat kita simpulkan bahwa inti ajaran Islam adalah rukun Islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga pergi haji bila mampu. Oke, untuk materi tentang pengertian Islam, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, materi selanjutnya adalah sejarah Nabi dan Rasul. Sebelum masuk materi, Bu Rofik mau tanya, setahu kalian, apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Terus, jumlah Nabi itu dalam agama Islam ada berapa? Jumlah Rasul ada berapa? Kalian mungkin pernah membaca, baik dari buku maupun internet, cerita tentang 25 Nabi. Tapi, apakah benar jumlah Nabi hanya ada 25? Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama Islam. Hal tersebut yang membuat umat Islam menjadikan Nabi dan Rasul sebagai sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi dan Rasul pantas dicontoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Umat Islam wajib hukumnya meyakini keberadaan Nabi dan Rasul kendati belum pernah bertemu sekalipun. Jadi, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, tapi kita harus yakin, kita harus iman bahwa Nabi dan Rasul itu ada, dan Nabi dan Rasul adalah manusia yang sudah dipilih Allah untuk mengajarkan agama Islam kepada umat manusia yang ada di dunia. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah atau manusia pilihan yang diutus oleh Allah. Tapi apakah Nabi dan Rasul itu sama atau beda? Jawabannya adalah beda. Jadi
Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Secara bahasa, nabi berasal dari kata naba yang berarti tempat yang tinggi, sedangkan rasul secara bahasa berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Nabi itu adalah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu, tapi wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi, kalau bisa kita simpulkan di sini, Nabi itu mendapatkan wahyu tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi Rasul dapat wahyu dan dia wajib menyampaikan kepada umat manusia atau umat Allah. Adapun secara jumlah, ada yang berpendapat jumlah Nabi sebanyak 120.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 312 orang. Namun, dalam Al-Quran hanya ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang disebutkan, seperti penjelasan yang tercantum dalam surat Al-Ghafir ayat 787 yang ayatnya Ibu cantumkan di video kali ini. Tapi ini ya, dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 Nabi dan 5 Rasul yang wajib dipercayai setiap muslim karena itu ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Masih ingat gak kalian siapa nama 5 Rasul itu yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Masih ingat? Silahkan ketik di kolom komentar ya siapa aja nama Nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi.